Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-32. Kita masih membahas tentang bab yang ke-40, yaitu bab man syahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa orang yang siapapun ya, atau barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat Allah. Untuk kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 30. Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ya, mereka mengingkari Ar-Rahman, mengingkari Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Ya, katakan wahai Muhammad kepada mereka, dia Ar-Rahman adalah Rabbi, adalah Tuhanku, adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama untuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali atau bertaubat. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan pada pembahasan kitab ini, walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalik. Jadi ketika orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah yaitu Ar-Rahman, maka mereka mengingkari hal itu. Fa anzalallahu fihim, maka Allah menurunkan untuk mereka firman Allah ini, wa hum yakfuruna birrahman, sedangkan mereka mengingkari Ar-Rahman. Nah, ini adalah sebab turunnya ayat berkenaan dengan pengingkaran orang-orang Quraisy atas nama Allah Ar-Rahman. Maka manakala seseorang itu mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah, maka ini keadaannya seperti orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy kala itu, yang mana ini merupakan bentuk kekufuran. Dan wajib bagi kita di dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah, kita mengimaninya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Jika Allah mengabarkan bahwa Allah memiliki nama demikian, atau Rasulullah itu menyebutkan bahwa Allah itu memiliki nama demikian, maka wajib kita tetapkan nama itu untuk nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan kita kemudian mengingkari nama-nama yang Allah dan Rasulnya sampaikan berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menetapkan suatu nama untuk Allah namun tidak ada dasar dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah yang sahih. Kita tidak boleh kemudian memberikan nama untuk Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang kita buat sendiri tanpa ada dasar dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka yang seperti ini adalah perkara yang harus dipahami ketika kita beriman dan mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifatnya. Nah, termasuk juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat Allah itu sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Di dalam kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu, kita tetapkan apa adanya sesuai dengan yang Allah Ta'ala dan Rasulnya kabarkan kepada kita semuanya. Tidak boleh kita kemudian melakukan yang namanya penyimpangan di dalam meyakini nama dan sifat Allah, yaitu ta'til. Yang pertama adalah ta'til, yaitu menolak nama dan sifat-sifat Allah. Dengan alasan kalau kita menetapkan Allah punya nama, Allah punya sifat, maka nanti Allah serupa dengan makhluk. Nah, maka ini tidak benar. Karena dalam menetapkan nama dan sifat Allah, kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan tidak kita serupakan dengan makhluknya sama sekali. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Kemudian yang kedua, kita menjauhkan diri dari yang namanya tahrif. Dari yang namanya tahrif, yaitu mengubah makna. Semisal di dalam Al-Quran Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu yang maha pemurah, yang maha rahmah, itu tinggi di atas arasnya.
Nah, maka ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ketika kita menetapkan ketinggian Allah secara zatnya, yaitu di atas arsy-Nya, maka ini menandakan adanya keserupaan dengan para raja dari kalangan makhluk, ya. Maka istawa yang maknanya adalah tinggi di atas, kemudian dipalingkan kepada makna yang lain, yaitu istaula, yaitu menguasai. Nah, maka ini adalah satu bentuk penyimpangan di dalam menetapkan sifat Allah. Karena perkara tentang sifat-sifat Allah itu perkara gaib, perkara yang tidak kita bisa ketahui hakikatnya, ya. Dan Allah tidak memberikan pengetahuan kepada kita tentang perkara-perkara semacam ini, kecuali apa saja yang Allah Ta'ala kabarkan, ya. Maka ketika Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu tinggi di atas, ya kita yakini saja. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, kita tetapkan bahwa Allah itu tidak serupa sama sekali dengan makhluknya di dalam ketinggian sifatnya tersebut atau ketinggian zatnya tersebut, ya. Jadi dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu demikian, kita wajib menetapkan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan dalam Quran dan Sunnah. Kemudian kita tetapkan itu tanpa kita serupakan dengan makhluknya, dan kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, ya. Termasuk juga yang wajib untuk kita jauhi adalah tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk, tashbih, ya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Seperti misalnya ketika kita membaca sifat-sifat Allah bahwa Allah memiliki tangan, kemudian ya kita berpikir bahwa tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, ini wala'iyadzubillah, ya, ini dilarang, ya, kita melakukan tamtsil. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Ya, kita tetapkan sifat Allah, tangan ada, tangan Allah SWT sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Namun tidak boleh kita kemudian serupakan tangan Allah itu dengan tangan makhluk, ya, karena Allah melarang hal ini. Kita tetapkan tangan Allah itu adalah sifat zat Allah SWT seperti yang Allah kabarkan, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari makna tersebut, dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga yang harus kita jauhi dalam kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita tidak boleh mentakyif, ya, memberikan gambaran sifat Allah itu seperti ini dan seperti ini, ya. Kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas arsy-Nya misalnya, nah, itu digambarkan, oh di atas arsy-Nya itu seperti ini, gambarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, divisualkan, ya, dibuat gambaran fantasi tentangnya misalnya gitu, ya, khayalan-khayalan tentangnya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, ya, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjangkau, ya, hakikat daripada bagaimana Allah tinggi di atas arsy-Nya, sehingga tidak boleh kita membagaimanakan, menggambarkan, memvisualisasikan gambaran Allah tinggi di atas arsy, ya. Namun kita wajib meyakini seperti apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah itu tinggi di atas arsy, ya, tidak ada yang melampaui ketinggiannya dari seluruh makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arsy-Nya sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, dan tidak diperbolehkan dengan adanya penyerupaan, ya, tingginya Allah di atas arsy-Nya itu dengan ketinggian makhluk di atas singgasananya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kita tutup pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.